Bismillah itu diawali dengan huruf ba. Ba itu terkait dengan jar wal majrur. Menurut ulama usul bahwa bismillah dengan menyebut nama Allah itu artinya dengan meminta pertolongan kepada Allah, meminta berkah dari Allah dan meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini memiliki makna isti'anah wa tabarrukan wa tayammunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa barakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam dan kita masuk pada baris halaman 75 tentang masalah basmalah dalam sholat. Kita baca hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fi riwayatin sallaitu ma'a Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam serta Abu Bakar dan juga Umar, semoga Allah meridhai keduanya, mereka membuka bacaan dalam salatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb segenap alam. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kata Anas bin Malik, aku mengerjakan salat bersama Abu Bakar, juga bersama Umar dan Utsman, akan tetapi aku belum pernah mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wali muslimin sallaitu khalfan nabi wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsmana radhiyallahu anhum fakanu yastaftihuna as-salata bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Imam Muslim juga meriwayatkan dalam hadis Anas bin Malik juga, kata Anas, aku pernah bermakmum di belakang Nabi, Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Mereka semua membuka bacaan salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidaklah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim di awal pembacaan surah Al-Fatihah atau juga pada akhirnya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini maksudnya hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu memiliki banyak faedah. Pertama, wajibnya membaca surah Al-Fatihah dalam salat. Bahkan sebagian para ulama menganggap hadis Anas yang kita baca ini sebagai dalil bahwa membaca surah Al-Fatihah itu rukun
dari setiap rakaat dalam salat. Rukun untuk setiap rakaat dalam salat. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Yang kedua, hadis ini juga memberikan penjelasan kepada kita tentang pentingnya mengikuti petunjuk Nabi, petunjuk para khulafaur rasyidin. Karena disebutkan di sini Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka semua adalah khulafa ar-rasyidin. Jadi kita disuruh untuk mengikuti petunjuk Nabi dan juga petunjuk para sahabat Nabi, khususnya para khulafaur rasyidin. Kemudian yang ketiga, ahammiyatul Fatihah, pentingnya membaca Al-Fatihah dalam salat. Karena Al-Fatihah itu sendiri, pertama dia adalah Ummul Quran, induk daripada Al-Quran. Yang kedua, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sebagaimana hadis yang ma'ruf, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap salatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah kitab. Kemudian di sini juga pentingnya kemudian mengacu kepada sunnah para sahabat. Jadi sahabat juga bisa dijadikan petunjuk setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, dia salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka tidak menyebut basmalah di awal atau di akhir salat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tentang riwayat ini, bahwa Anas bin Malik menceritakan beliau salat di belakang Abu Bakar serta Umar dan juga Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Tiga orang ini maksudnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kata Anas bin Malik, ketika salat yang dikeraskan tentunya ya, mereka ketika salat menjadi imam tidak membaca basmalah dan langsung memulai dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apakah tidak dibaca? Memang sama sekali enggak dibaca gitu ya, bacaan basmalah dalam salat, ataukah dibaca cuman tidak dikeraskan? Lah permasalahan ini menjadi silang pendapat para ulama tentang hukum mengeraskan dan tidak mengeraskannya bacaan basmalah di dalam salat. Tapi yang jelas bahwa mayoritas para ulama mengatakan membaca basmalah itu sangat dianjurkan. Membaca basmalah itu sangat dianjurkan sekali. Tetapi kaifiyahnya, apakah kemudian basmalah ini dikeraskan atau tidak dikeraskan, inilah yang jadi persoalan. Pendapat pertama, bahwa basmalah itu harus dikeraskan, sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, alamin, ar-rahmanirrahim, dan begitu seterusnya. Alasannya karena basmalah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Dan ini pendapat Imam Syafi'i, bahwa basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada surah Al-Fatihah. Maka karena dia bagian daripada surah Al-Fatihah, maka sebagaimana kita keraskan bacaan alhamdulillah, berarti basmalah juga harus dikeraskan.
Apalagi ada hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a yaqta qira'atahu ayatan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila membaca surah Al-Fatihah, maka dia diputus-putus. Setiap satu ayat diam, kemudian langsung 2 ayat diam, 3 ayat diam, pokoknya diputus-putus, enggak disambung ayat 1 dengan 2, ayat 2 dengan 3, tidak. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi seperti itu dipotong-potong. Kemudian kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Dari hadis ini kata para ulama bahwa bacaan basmalah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Makanya karena dia bagian daripada surah Al-Fatihah, berarti sangat dianjurkan dikeraskan. Dan itu disebutkan juga di beberapa asar. Salah satunya adalah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajhar bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan, artinya mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim dalam salatnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwa bismillah itu bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Bismillah ini dia bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Di mana basmalah ini diturunkan hanya untuk mencari berkah saja. Dengan membaca basmalah saat membaca Quran, kita ingin tabarruk, mencari berkah. Kemudian juga dijelaskan di sini, sebagian para ulama bahkan mengatakan bahwa bismillah itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah, tak boleh dikeraskan dan juga disunnahkan untuk disirkan, tidak dikeraskan. Dan ini wallahu alam yang dipilih oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini ada berapa pendapat? Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, dikeraskan karena bismillah bagian daripada Al-Fatihah, dan ini mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, tidak perlu dibaca. Tidak perlu dibaca, kalaupun dibaca itu hanya untuk mengambil berkah, karena bukan bagian daripada surah Al-Fatihah. Artinya tidak dikeraskan, langsung ke alhamdulillahirabbil alamin. Dan pendapat yang ketiga, inilah pendapat yang lebih adil, menggabungkan 2 pendapat di atas. Mengeraskan basmalah dalam salat boleh, tapi menyembunyikannya itu afdal. Jadi kalaupun seandainya seseorang memulakan Fatihah dan mengeraskan basmalah, itu boleh-boleh saja. Tetapi kalau seandainya tidak mengeraskan, arti mensirkan, menyamarkan, maka itu lebih afdal berdasarkan 2 riwayat yang kita baca dalam kitab ini. Bahwa Anas bin Malik salat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan mereka langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Seolah-olah apa? Seolah-olah mereka tetap baca tapi tidak dikeraskan. Yang dikeraskan itu dimulai daripada alhamdulillahirabbil alamin. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit bicara tentang basmalah. Sejarah basmalah.
orang yang pertama kali mencatat dan mengucapkan basmalah itu, maksudnya bismillahirrahmanirrahim, adalah Nabi Allah Sulaiman ibn Dawud alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman itulah yang pertama kali menulis bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini datang dari Sulaiman, dan sesungguhnya saya mulakan dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam saat mendapatkan informasi dari burung hudhud, kan ketika itu Sulaiman kan sedang membariskan pasukannya, rupanya satu burung tidak ada di barisannya. Dan kita tahu pasukan burung di zaman Sulaiman mereka adalah para muhandis, insinyur-insinyur. Mereka lah yang mencari air dari ketinggian. Jadi fungsi burung di zaman Nabi Sulaiman itu mereka terbang ke atas. Jadi mereka akan melihat apakah di depan ada air atau tidak. Jadi fungsi burung itu sangat penting. Makanya Sulaiman marah, kok tidak ada si hudhud di kemana? Rupanya baru Nabi Sulaiman mencari-cari, bahkan sampai mengancam, kalau dia tidak disiplin aku akan azab atau kusembelih dia. Rupanya tidak jauh dari situ hudhud datang, kemudian memberikan alasan kenapa dia tidak ikut baris pada hari itu. Alasannya karena dia terbang jauh dari Palestina ke Yaman. Jadi dari negeri Yaman, dari atas negeri Yaman, burung hudhud melihat ada sebuah istana yang sangat megah sekali. Rupanya itu ratu yang memerintahkannya adalah Ratu Balqis. Dan semuanya adalah menyembah matahari dan bulan. Makanya burung hudhud kemudian melaporkan perkara itu kepada Sulaiman. Inni wajadtu imra'atan, aku melihat mendapati seorang wanita yang menjadi raja negeri tersebut, dan mereka menyembah matahari dan bulan. Maka Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ingin memastikan ucapan hudhud, kalau betul engkau mendapatkan kerajaan seperti itu yang ratunya perempuan dan rakyatnya menyembah berhala, bawakan sepucuk surat ini, lemparkan ke kerajaannya. Maka ditulislah oleh Sulaiman sepucuk surat untuk mendakwahi si Ratu Balqis tadi. Lah sepucuk surat yang ditulis Sulaiman itulah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini kata para ulama, orang yang pertama kali menulis dan membaca basmalah adalah Nabi Sulaiman. Itu dalam sejarahnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun di negeri Arab, orang yang pertama kali menulis bismillahirrahmanirrahim pada permulaan kitab adalah Khalid ibn Sa'id ibn As. Khalid ibnu Sa'id ibnu Asin. Khalid ibn Sa'id ibn As, dialah orang yang pertama kali menulis bismillahirrahmanirrahim di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebelum turun ayat surah An-Naml, ayat yang menceritakan tentang kisah suratnya Sulaiman kepada Ratu Balqis, Nabi selalu menyebut basmalah itu dengan kalimat Allahumma bismika Allahumma, bismika Allahumma. Tapi setelah turun surah An-Naml dan mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sejak itulah Rasul tidak pernah lagi menulis bismika Allahumma, tapi diganti dengan bismillahirrahmanirrahim.
setiap surat-suratnya yang dilayangkan kepada raja-raja. Artinya di sini bahwa basmalah ini sangat penting sekali, terutama dalam surat menyurat. Memulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La Bismillahirrahmanirrahim sendiri banyak faedah yang kita bisa petik dari ucapan basmalah ini. Di antaranya, pertama, disunahkan membaca basmalah dalam setiap aktivitas yang ibu akan kerjakan, entah masak, entah ke pasar, entah mau keluar rumah atau mau bantu orang, terserahlah aktivitas setiap hari kan banyak. Maka barang siapa yang memulakan aktivitas itu dengan basmalah, baik mau berangkat ke kantor, ke sawah, ke ladang, ke tempat-tempat bisnis dan niaga, pokoknya dia baca basmalah, manfaatnya adalah isti'anatan wa tabarrukan wa tayammunan. Ada 3. Kalau kita membaca basmalah sebelum aktivitas, pertama, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang kedua, kita akan mendapatkan berkah kebaikan dari Allah. Yang ketiga, cita-citanya akan mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting, terutama orang-orang yang bekerja dengan resiko tinggi, seperti nelayan. Ini kan resikonya tinggi, Bu. Kalau ada ombak bisa tenggelam, mati di tengah laut. Maka sebaiknya baca basmalah sebelum berangkat nelayan itu, supaya di dalam pelayarannya mencari ikan dia ditolong oleh Allah, tidak dicelakai, bahkan diselamatkan. Kemudian yang kedua, hasilnya jadi berkah. Dan yang ketiga, cita-citanya terkabulkan, ingin dimudahkan rezekinya. Maka bacaan basmalah itu sangat dianjurkan dibaca pada setiap perkara. Kemudian yang kedua, dalam Bismillahirrahmanirrahim ini ada pengakuan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena nikmat yang kita rasakan hari ini, itu semua berkat rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Ibu dapat rumah, kendaraan, suami yang taat, yang soleh, anak-anak yang soleh dan soleha, tetangga yang bagus, kemudian rizki yang melimpah, usaha mudah, itu semua nikmat. Dan nikmat ini tidak mungkin diberikan kepada kita kecuali karena rahmat. Dan dalam basmalah itu terkandung rahmat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dua nama yang berbeda tetapi dalam kerangka sifat yang sama. Nama Allah Ar-Rahman sifatnya rahmat, nama Allah Ar-Rahim sifatnya juga rahmat. Dua-duanya kasih sayang. Cuma bedanya Ar-Rahman itu kan umum, mencakup mukmin kafir. Tapi kalau Rahim ini kan khusus, hanya untuk orang-orang yang beriman saja. Tapi kan dua-duanya terkandung rahmat. Kemudian dalam basmalah juga adalah izhar mukhalafatil musyrikin, menampakkan dalam rangka menyelisih orang-orang musyrik. Karena di zaman Nabi SAW, orang-orang jahiliyah itu mereka kalau melakukan sebuah aktivitas yang disebut bukan Allah tapi berhala mereka mengatakan Bismillata, Bismil Uzza, Bismil Mana, Bismil Hubal. Mereka kalau basmalah itu menggunakan nama-nama berhala.
Sehingga dengan diajarkannya kita membaca basmalah berarti juga untuk menampakkan penyelisihan kita dengan mereka orang-orang musyrik. Sampai hari ini orang-orang musyrik pasti ketika mereka menyebut-nyebut mencari berkah pasti yang disebut berhalanya. Seperti orang Nasrani, maka mereka kalau sesuatu kan pasti akan menyebut Ruhul Kudus dan begitu seterusnya kan. Tolong selamatkan saya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan lain yang sebagainya. Maka basmalah ini ingin membantah mereka terang-terangan. Kemudian juga menyebutkan nama Allah adalah sebuah pertolongan bagi hamba-hamba pada setiap masalahnya dan sebab mendapatkan kebaikan dan berkahnya. Karena tadi bismillah itu diawali dengan huruf ba. Ba itu terkait dengan jar wal majrur. Menurut ulama usul bahwa bismillah dengan menyebut nama Allah itu artinya dengan meminta pertolongan kepada Allah, meminta berkah dari Allah dan meminta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini memiliki makna isti'anah wa tabarrukan wa tayammunan. Baik ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga dalam bismillahirrahmanirrahim terkandung banyak nama Allah. Di sana ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Cuman bedanya Allah ini nama Allah Al-Jalalah. Sementara Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah Al-Jamalah. Apa bedanya nama Allah Al-Jalalah dengan nama Allah Al-Jamalah? Kalau nama Allah Al-Jalalah itu mengandung keagungan, kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan rasa takut bagi hamba-hambanya. Karena berhadapan dengan Rabb yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha melakukan segalanya. Sehingga kalimat Allah itu menggetarkan jiwa setiap orang. Karena dia nama Allah yang menunjukkan kebesaran. Sementara Ar-Rahman Ar-Rahim ini bukan nama Allah Al-Jalalah tetapi nama Allah Al-Jamalah, nama Allah yang mengandung keindahan, kelembutan. Makanya saat kita bermuamalah dengan dua nama Allah ini harus dibedakan cara bermuamalahnya. Kalau berkaitan dengan nama Allah Al-Jamalah yang indah, berarti kita disuruh untuk menirunya. Kalau Allah itu Rahman Rahim, pengasih kepada hamba-hambanya, bahkan maha pengasih tak pilih kasih, maha sayang tak pilih sayang, bahasanya seperti itu. Artinya maka kita harus meniru sifat ini. Allah sayang dengan hamba-hambanya, maka kita pun harus sayang dengan hamba-hamba yang lainnya, seperti sayangnya Allah kepada hambanya. Tapi kalau nama Allah Al-Jalalah, nama Allah yang bersifat keagungan, kebesaran, kita tidak boleh mencontoh dan menirunya. Kalaupun harus meniru, tirulah kebalikannya. Seperti Al-Mutakabbir, Allah sombong, jangan ikut sombong. Apa kebalikan sombong? Rendah hati. Jadilah orang yang rendah hati. Al-Khaliq, Allah yang maha pencipta, jangan meniru, tapi jadilah kita makhluk yang diciptakan. Allah adalah Allah, makhluk yang disembah, berarti kita yang menyembah. Jadi mengamalkan nama Allah yang bersifat Jalalah itu harus kebalikan daripada inti daripada nama itu. Tapi kalau nama Allah yang Jamalah, yang indah, harus ditiru sebisa mungkin karena yang namanya indah melahirkan kelembutan. Itu diantara faedah luar dari pembahasan ini. Tapi intinya pembahasan yang kita bahas ini adalah membahas tentang mengeraskan atau tidaknya bacaan basmalah dalam sholat. Tadi sudah disebutkan 3 pendapat, dan pendapat yang paling adil dari 3 pendapat itu boleh dua-duanya. Boleh dikeraskan, boleh tidak dikeraskan. Tapi kalau afdolan, maka yang tidak mengeraskan lebih afdol dibandingkan yang mengeraskan, berdasarkan 2 hadis yang kita baca dalam kitab Umdatil Ahkam. Anas sholat di belakang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kata Anas, aku tidak mendengar mereka baca basmalah. Mereka langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti mereka tak baca, cuman tidak dikeraskan. Gitu maksudnya. Ini kesimpulan dari
bab ke-17. Kemudian juga bab ke-17 ini juga memberikan faedah kepada kita tadi di awal tentang pentingnya kita berpegang dengan manhaj para sahabat. Makanya dalam hadis Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Apa maknanya sunnah khulafa ar-rasyidin itu? Kalau yang dimaksud sunnah khulafa ar-rasyidin adalah sunnah yang diajarkan Rasul kepada khulafa ar-rasyidin, itu enggak ada faedahnya kalau begitu. Kalau semua apa yang diajarkan Rasul kepada para sahabat kan intinya adalah dari Rasul. Lalu apa gunanya kalimat berpegang kepada para sahabat? Toh juga intinya dari Nabi. Ya. Sehingga kata para ulama mengatakan maksudnya berpegang kepada khulafaur rasyidin itu maksudnya pemahamannya. Saat memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, pemahaman mereka itulah yang kita perlukan. Pemahaman para khulafaur rasyidin, para sahabat. Makanya kita sering mendengar bahwa kita wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Jadi khulafaur rasyidin artinya lebih ke pemahaman. Karena ada perkara-perkara yang luput dari Nabi SAW tetapi dipahami oleh para sahabat. Makanya kemudian mereka pun dijadikan bagian daripada sunnah yang dianjurkan untuk diamalkan selain Al-Quran, sunnah Nabi, dan juga ijma' kesepakatan para sahabat. Itulah 3 dalil hujjah bagi kita dalam beragama Islam. Pertama, berpegang dengan Al-Quran, kalau tidak ada kembali kepada sunnah, kalau tidak ada kembali kepada konsensus kesepakatan ijma' para sahabat. Wallahu a'lam. Ya, ini diantara syarah daripada hadis ini. Baik, sebelum saya tutup, sampai di sini dulu. Kita buka tanya jawab, silakan. Enggak ada. Baik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.